Topik kita kali ini adalah mengenai istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama yaitu adalah kelas interval interval. Nah, apa itu kelas interval? Kelas interval adalah kelompok nilai data yang berupa interval. Nah, contohnya kalau ini ada kelompok data, maka interval kelas pertama itu 61 sampai 65. Kelas kedua 66 sampai 70. Ketiga 71 sampai 75. Keempat 76 sampai 80. Kelima 81 sampai 85. Keenam 86 sampai 90. Dan kelas terakhir atau kelas ketujuh yaitu 91 sampai 95. Nah, yang kedua ujung bawah. Nah, ujung bawah itu adalah bilangan yang terdapat di sebelah kiri interval nilai data untuk setiap kelas interval. Jadi yang perlu kita soroti adalah sebelah kiri interval nilai data. Jadi untuk kelas pertama, maka yang sebelah kirinya data kirinya yaitu 61, kelas kedua 66, ketiga 71, keempat 76, kelas kelima berarti 81, kelas keenam 86, dan kelas terakhir atau kelas ketujuh yaitu 91. Nah, kalau ada ujung bawah, maka yang berikutnya ada ujung atas. Nah, apa itu definisinya? Ujung atas itu berarti kebalikan ujung bawah. Nah, kalau ujung bawah itu sebelah kiri, maka ujung atasnya menjadi sebelah kanan. Nah, kalau kita amati contohnya ini, maka yang jadi sebelah kanannya ini semua, sehingga bisa kita tuliskan untuk kelas pertama adalah 65, kelas kedua 70, kemudian 75, 80, 85, 90, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu 95. Lalu berikutnya yaitu batas bawah. Nah, batas bawah adalah merupakan bilangan yang diperoleh dengan cara ujung bawahnya kita kurangi dengan ketelitian data yang akan kita gunakan. Nah, boleh 0,5, 0,05, atau 0,05. Nah, yang biasa kita gunakan untuk pendidikan adalah 0,5. Ini untuk medis yaitu 0,005. Nah, berarti ini dari sini kita harus memahami yang namanya ujung bawah. Nah, ujung bawahnya adalah 61, lalu kita kurangkan dengan 0,5 sehingga menjadi 60,5. Untuk kelas kedua berarti 66 kurang 0,5 sehingga menjadi 65,5. Nah, begitu untuk seterusnya, yaitu kelas ketiga 71 kurang 0,5, maka kita dapatkan menjadi 70,5. Dengan cara yang sama, kelas keempat 76 dikurang 0,5, dia menjadi 75,5.
kelas kelima 81 kurang 0,5, dia menjadi 80,5. Selanjutnya kelas ke-6 kita kurangi 0,5 sehingga menjadi 85,5. Dan yang terakhir yaitu 91 kita kurangi 0,5 sehingga dia menjadi 90,5. Jika ada ujung bawah, batas bawah, maka pasti ada lawannya yaitu batas atas. Nah, batas atas itu adalah kebalikan dari batas bawah. Sehingga kalau batas atas, ujung atas kita tambah. Kalau tadi batas bawah dikurang, batas atas ditambah. Dengan ketelitian data yang kita gunakan. Nah, yang ini batas bawahnya, ujung atasnya adalah 65. Nih, kalau dia batas bawah dikurang, maka batas atas kita tambah. Sehingga ini menjadi 65. Kita tambahkan dengan 0,5 sehingga menjadi 65,5. Selanjutnya 70 tambah 0,5 menjadi 70,5. Nah, begitu seterusnya untuk kelas ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai dengan kelas terakhir yaitu kelas ke-7. Masing-masing kita tambahkan dengan 0,5. Maka kelas kelima adalah 85 tambah 0,5 menjadi 85,5. Selanjutnya 90 tambah 0,5 menjadi 90,5. Lalu yang terakhir 95 ditambah 0,5 sehingga menjadi 95,5. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami yaitu titik tengah, atau orang lain sering menyebutnya tanda kelas. Nah, titik tengah kelas itu didefinisikan bilangan yang diperoleh dengan cara ujung bawah ditambah ujung atas, selanjutnya kita bagi dengan 2. Nah, untuk kelas yang pertama, maka ujung bawahnya adalah 61. Kita tambahkan dengan ujung atas 65. Selanjutnya kita bagi 2. Maka ini 61 tambah 65 itu menjadi 126. Kita bagi 2, maka kita peroleh menjadi 63. Maka titik tengah kelas pertama itu adalah 63. Kemudian untuk kelas kedua, maka ujung bawahnya yaitu 66. Kita tambahkan dengan ujung atas 70. Lalu kita bagi 2. 66 tambah 70. Nih, kita dapatkan hasilnya adalah 136.
Lalu kita bagi 2, maka hasilnya adalah 68. Begitulah seterusnya sampai kelas terakhir, yaitu kelas ke-7. Dengan cara yang sama kita peroleh menjadi 91. Kita tambahkan dengan 95. Lalu kita bagi 2. Nah, 91 tambah 95 itu kita peroleh hasilnya menjadi 186. Lalu kita bagi 2 sehingga hasilnya adalah 93. Maka titik tengah kelas terakhirnya adalah 93. Selanjutnya kita harus memahami juga yang namanya panjang kelas. Nah, panjang kelas itu adalah merupakan bilangan yang diperoleh dari jarak atau selisih antara ujung atas dengan ujung bawah, lalu kita tambahkan dengan 1. Nah, kita ambil aja sembarang. Misalnya kita ambil untuk kelas yang atas, yaitu P, sering dilambangkan dengan P, panjang kelas, berarti 65 dikurang 61, karena dia tadi selisih menurut definisinya. Lalu kita tambahkan dengan 1. Sehingga ini menjadi 64. Hasil pengurangannya ini adalah 64. Oh, bukan. Maksudnya 4, kemudian kita tambahkan dengan 1. Maka kita peroleh 5. Dengan demikian, panjang kelasnya adalah 5. Yaitu kalau kita mau mencari yang 5 itu yaitu 61, 62, 63, 64 dan 65. Jadi pas dia memang ada sebanyak 5. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.